Terimalah salam perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi bersama dengan Anda dalam program Sound Doctrine. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus pernah memberikan nasihat penting kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sedikit berbeda di dalam Alkitab terjemahan lain, King James Version, 2 Timothy 1 verse 13. The Bible said, "Hold fast the form of sound word, which thou hast heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata ini, the form of sound words, itu diterjemahkan dalam bahasa asli higiai nonton logon. Saudara, hampir sama seperti yang saya selalu sampaikan, yaitu didaskalia higiai nose. Kata yang menonjol di sini adalah kata higiai nonton, atau higieino, atau higienis. Bahasa Indonesianya berkata bebas bakteri, atau istilah kedokterannya higienis. Nah, saudara, higieino ini artinya sehat sekali, berfungsi baik, berada dalam aturan yang semestinya. Sedangkan logon atau logos itu menunjuk pada tulisan firman Allah. Saya sudah katakan, logos itu selalu diterjemahkan sebagai tulisan-tulisan firman Allah. Berarti di sini yang Paulus mau sampaikan di sini, hold fast the form of sound word, itu artinya ajaran yang sehat, ajaran firman Tuhan yang semestinya, ajaran yang sehat yang diajarkan oleh Alkitab dan bebas dari segala kesalahan atau kesesatan. Paulus katakan kepada Timotius, Paulus nasihatkan kepada Timotius, hold fast the sound doctrine. Pegang ajaran yang sehat. Kemudian dia bilang, you heard from me. Kamu sudah mendengarnya daripadaku. Kemudian bagian yang ketiga, faith and love in Christ Jesus. Kasih dan iman di dalam Yesus Kristus. Prinsip apa yang mau Paulus nyatakan di sini kepada kita melalui nasihatnya kepada Timotius? Kita mendengar ajaran yang sehat. Lalu bagaimana itu ajaran yang sehat? Kita perlu mencari dan mempelajari ajaran yang sehat itu. Jadi ada usaha dari kita, tidak pasif, tetapi kita perlu mencari, memeriksa, mempelajari ajaran yang sehat itu. Mengapa, saudara? Nanti ada alasan-alasan yang Paulus akan kemukakan. Lalu yang kedua dikatakan pegang erat-erat, berpegang pada ajaran sehat itu. Lalu bagian yang ketiganya ada kasih dan iman. Kita melakukannya dengan iman dan kasih di dalam Yesus Kristus. Jadi 3 hal yang bisa dipahami dari prinsip tadi. Yang pertama, kita mendengar ajaran yang sehat. Telingamu harus terlatih membuka diri mendengar
ajaran-ajaran yang sehat. Jangan dengar itu kata-kata yang tidak bermakna, saudara. Sekarang ini ajaran-ajaran yang disampaikan dari mimbar gereja itu tidak mengajar jemaat, tapi meninabobokan jemaat. Jadi telinga jemaat terlatih mendengar ajaran yang gula-gula itu. Sugar coat doctrine. Begitu. Kenapa? Karena hamba Tuhannya malas belajar. Satu itu. Kedua, hamba Tuhannya memang tidak tahu. Ya tidak pernah belajar. Diangkat jadi hamba Tuhan. Ya jadi dia petanteng-petenteng itu di depan mimbar mengaku diri sebagai pendeta. Nah saudara bisa periksa khotbah-khotbah mereka. Mumpung sekarang zaman COVID. Mereka muncul di sosial media live, dengar khotbah dia. Paling dia mau khotbah apa? Dia khotbah, saudara-saudara, bagaimana tetap kuat di tengah-tengah badai. Itu aja yang diulang-ulang. Begitu. Dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang khotbahnya tidak pernah berubah. Cuma khotbah-khotbah yang begitu. Yang memberikan motivasi. Kalau dengar motivasi, jangan dengar di gereja. Tuhan melalui Paulus sampaikan, pegang pada ajaran yang sehat. Artinya telinga kita mulai terlatih mendengar kepada ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat memang pedas di telinga, saudara. Banyak murid-murid saya bersaksi, berkata kepada saya, Pak, katanya keajaran kita terlalu keras. Ya saya bilang bukan saya yang ngomong keras-keras. Memang firman Tuhan bicara seperti itu. Kalau firman ngomong seperti itu, ya kita harus meneruskan ajaran yang sehat. Didaskalia hygienose, atau di sini dikatakan oleh Alkitab, hygiai nonton logos. Jadi apa artinya? Sehat sekali, berfungsi baik, berada pada aturan yang sebenarnya. Ajaran yang sehat itu berada dalam jalur yang benar. Kalau engkau sudah mendengar ajaran yang benar itu, maka praktek hidupmu akan menjadi praktek hidup yang benar. 2 Timotius 1 ayat 15, kemudian Paulus menyinggung apa yang terjadi dalam pelayanannya. Dia katakan begini, Timotius, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Karena ajaran-ajaran yang sehat disampaikan, maka banyak juga orang-orang yang gugur, saudara. Karena mereka tidak tahan mendengarkan ajaran yang sehat, tidak tahan mengikuti ajaran yang sehat, tidak mau berpegang erat kepada ajaran yang sehat. Jadi orang-orang yang dulu mengasihi Yesus, yang berpegang pada ajaran yang sehat itu, akhirnya berpaling dari Paulus, pengajar ajaran sehat itu. Dikatakan mereka adalah Figelus dan Hermogenes. Kata berpaling di sini artinya mereka tidak lagi mempercayai ajaran Paulus itu, yang Paulus teruskan dari Tuhan Yesus sendiri. Bukankah dia katakan, aku menerimanya dari Yesus sendiri. Aku diajarkan ajaran itu, aku teruskan ajaran itu. Jadi kita perlu meneruskan ajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul. Jangan membangun ajaran sendiri yang di luar Alkitab. Makanya selalu mau, apa itu katakan kepada saya, mau nubuat aja, mau apa, penglihatan aja, mau bahasa roh aja. Makanya saya katakan bahasa roh itu kan tidak sesuai dengan Alkitab. Mana ada itu bahasa roh? Masa rohmu yang mau berbicara? Glossolalia itu adalah bicara dalam bahasa asing, bukan bahasa roh. Lai salah menerjemahkan itu. Saya sudah koreksi terjemahan itu. Tidak boleh terjemahkan bahasa roh. Di situ tidak pernah disebutkan pneuma lalia, tapi disebutkan glossolalia, artinya bicara dalam bahasa asing. Makanya orang pikir karena bahasa roh, dipikir kali bahasa malaikat begitu. Dipikir ada rohnya bicara. Saya bilang coba tes. Apakah roh kamu yang berbicara? Tidak, kan mulutmu bicara. Mulutmu bicara apa? Karena mendengar itu. Kemarin orang ngajarin bahasa roh, kuralama sanda, silakan ngomong hiralababa masikaralala. Itu ngomong sesat itu, saudara. Itu ajaran kampungan itu, bukan ajaran Alkitab. Jangan dengarkan ajaran seperti itu. Mana ada ajaran? Saya sudah ajarkan, nanti saya posting di dalam Facebook Bible Independent Church itu tentang bahasa-bahasa voodoo
yang dipercayai orang sebagai bahasa roh, quote unquote, ya tanda kutip, begitu ya. Jadi mereka suka itu kuralama sanda sikalalama takala. Mau apa ngomong begitu? Alkitab sudah lengkap. Ajarkan ajaran yang lengkap. Kalau Alkitab belum lengkap, zaman dulu oracle itu mereka menyampaikan pewahyuan Allah dalam penglihatan, dalam nubuatan, dalam mimpi, dalam glosolalia. Oracle itu adalah orang-orang yang dipakai untuk menyampaikan wahyu Allah. Itu syaratnya begitu. Jadi ada pewahyuan, ada oracle. Begitu. Tapi jangan sekarang Alkitab sudah lengkap, masa mau sampaikan sesuatu yang di luar Alkitab. Nah, saudara, Paulus katakan akhirnya terjadi apa yang namanya apostasy. Gitu. Apostasy itu penyesatan. Orang yang dulunya mengasihi Yesus, berpegang pada ajaran yang sehat, sekarang meninggalkan ajaran sehat itu. Mereka berpaling dari Paulus pengajar ajaran sehat itu. Berarti apa? Ada ajaran lain yang mempengaruhi sehingga orang-orang ini mencari ajaran itu. Nah, apa ini kontra daripada ajaran sehat? Adalah ajaran yang tidak sehat, ajaran populer gitu ya, popular gospel, popular doctrine, sugarcoat doctrine. Ajaran itu apa itu? Teologi kemakmuran, mengajar orang bagaimana supaya cepat kaya dengan cara yang pintas. Bagaimana caranya? Deklarasi iman. Itu. Dalam nama Tuhan Yesus hari ini aku mendeklarasikan tahun 2020 aku bisa pesiar ke Australia. Ngomong ngaco aja, mana bisa engkau mau pergi ke Australia, semua border lagi ditutup. Tahun 2020 ini aku bisa melunasi rumahku. Ya kalau engkau berhutang ya nggak usah deklarasi, bayar hutangmu begitu. Begitu. Jadi jangan terpengaruh dengan ajaran itu. Pengajar motivasi itu kebanyakan tidak hidup dari ajarannya itu. Nonton tuh Teguh itu apa hidupnya Mario Teguh? Mengajarkan tentang keluarga, akhirnya dia sendiri tidak setia kepada keluarganya. Iya kan, mana? Sekarang nggak laku lagi kan? Jadi engkau tidak bisa membangun motivasi-motivasi. Bangunlah dirimu di atas ajaran Alkitab. Jadi dikatakan di sini ketika orang-orang itu berpaling daripada Paulus, mereka tertarik kepada ajaran lain. Ajaran-ajaran yang disebut dengan error doktrin, unhygienis doktrin. Karena bertentangan dengan higienis doktrin atau hygienose didaskalia atau sound doktrin gitu ya. Nah, di sini Paulus jelas mengatakan kepada Timotius, hati-hati berpegang kuat. Sekali engkau melepaskan diri dari ajaran itu, maka muncullah benih-benih penyesatan. Memang untuk berdiri di dalam ajaran yang benar itu tidak gampang, saudara. Lihat, Paulus nyatakan 2 Timotius 2:17-18. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus yang telah menyimpang, apostasy. Ya, apostasy itu adalah penyimpangan. Begitu ya, ajaran-ajaran sesat. Orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Jadi pengajaran sesat itu harus dikatakan sesat gitu. Saya akan berani mengatakan sebuah ajaran kalau dia sesat, saya bilang sesat. Tidak peduli Anda mau bilang saya menghakimi orang atau tidak. Yang saya hakimi adalah ajarannya, bukan orangnya. Kalau engkau mengajar berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, saya akan menjadi hakimnya dan saya akan periksa ajaran-ajaran itu. Lihat aja di dalam Alkitab, banyak di dalam sosial media, lihat banyak sekarang yang khotbah-khotbah, dengar khotbah-khotbah mereka. Ya, uji khotbah-khotbah mereka. Apa yang dia ngomong sekarang itu semua sudah terbuka. Kita saling menguji. Dikatakan oleh Paulus di sini, orang-orang ini Himenius, Filetus menyimpang dari kebenaran, berada di jalur yang sesat, mengajarkan bahwa kebangkitan telah berlangsung. Dengan demikian merusak iman sebagian orang. Lihat,
ajaran yang sesat itu bukan hanya merusak orang yang menyampaikan, tetapi merusak orang yang mendengarnya. Makanya saya berdoa kepada Tuhan, kalau bisa ambil orang yang ngajar ajaran sesat itu. Kenapa? Karena bukan hanya dirinya yang disesatkan, dia merusak orang lain juga. Orang-orang yang gigih, bertahan, ingin menyembah Tuhan dengan benar, dirusak dengan ajaran itu. Itu teologi kemakmuran itu merusak sekali itu. Sehingga jemaat dalam pikirannya itu beri sedikit, dapat sedikit. Beri banyak, dapat banyak. Makanya teologi kemakmuran dengan persepuluhan itu sama, itu setali tiga uang itu. Orang-orang yang mengajarkan teologi kemakmuran itu ajaran sesat. Mereka akan selalu mengajarkan tentang uang, 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 uang. Begitu, hati-hati saudara. Hati-hati di sini sekarang zaman sudah terbuka. Alkitab sudah dibukakan dan sekarang kita bisa belajar pengajaran-pengajaran itu dari manapun pengajar-pengajar yang sesat, yang pengajar-pengajar yang benar mengajarkan itu saudara. Karena kesesatan sudah semakin lama semakin besar dan ini merusak dikatakan oleh Paulus iman sebagian orang ya. Jadi ini heresi ini bukan hal yang baru. Ajaran-ajaran yang sesat ini sudah tumbuh dari dulu. Nah, Paulus memberikan peringatan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sudah hidup di hari-hari terakhir. Dalam kelas-kelas saya di Eleos Theological School, saya sudah mengajarkan kita hampir menggenapi 6 milenium ini, 6 millennium. We almost fulfill all the calendar marker. Because of what? We already been in the year of 5, berapa? 5 berapa? 5, 7, 8, 1, 57, iya 5781. 5, 7, 5781. 5781. Dan 7 millennium adalah Sabat bagi Tuhan, di mana Messianic Kingdom akan terjadi. Jadi bukan lagi waktu untuk bermain-main. Saudara, lihat hidupmu. Sudah berapa lama engkau masuk gereja? Sudah berapa lama engkau setia gereja? Apakah engkau sudah mengumpulkan kebenaran demi kebenaran? Atau engkau hanya melakukan kegiatan-kegiatan reguler dan tidak ada yang bertumbuh dalam hidupmu? Paulus katakan hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita hidup di hari-hari terakhir. Bersiaplah saudara. Baru saja saya sudah khotbahkan dan ajarkan. Baru saja kita merayakan 5781. Bukan kita, orang Yahudi. Merayakan Rosh Hashanah atau Yom Teruah. Hari peniupan serunai atau tahun baru dalam kalender Yahudi, yaitu 1 Tisri. Bulan-bulan Tisri merupakan bulan-bulan terakhir penggenapan janji Tuhan. Kalau lihat di kalender ya Yahudi dan hubungkan dengan nubuatan, itu adalah tuayan terakhir. Kita sudah ini kalender sudah lewat ini. Yom Kippur, hari pendamaian, 10 Tisri, dan nanti akan 15 Tisri 15 Tisri nanti memasuki yang namanya dengan Sukot. Sukot itu apa itu? Penuaian akhir. Kita sudah melewati penuaian awal. Kita sudah melewati Pesak, hari raya korban. Kita sudah melewati yang namanya hari raya roti tidak beragi. Itu. Dan kita sudah melewati hari yang namanya hari Safot, 6 Sivan. 6 Sivan itu adalah Feast of the Weeks, hari ke-50. Buktinya hari ke-50 itu Roh Kudus turun di hari ke-50. Sudah lewat sejarah itu.
Sekarang kita akan tinggal menunggu waktu-waktu terakhir. 1 Tisri, Yom Teruah, kemudian dilanjutkan dengan 10 Tisri, Yom Kippur, hari pendamaian, lalu 15 Tisri, Sukot, hari tuaian akhir. Ingat, Nabi Yoel telah bernubuat. Pada hari-hari terakhir akan terjadi ini. Dan Paulus mengkonfirmasikannya. Lalu 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai diri sendiri. Lihat saudara, jadi kecintaan akan diri itu menjadi lebih tinggi di hari-hari terakhir. Orang cenderung akan cinta diri yang besar, tidak cinta Tuhan, tapi cinta hidup ini. Bagaimana supaya saya bisa hidup kekal di dunia ini? Ya nggak bisa. Bagaimana saya bisa muda terus? Bagaimana saya bisa cantik terus? Ya nggak bisa. Engkau tidak bisa mengalahkan takdir. Ya, saya pakai kata takdir. Ya akan tetap menjadi tua walaupun uangmu akan banyak. Di sini ada hubungannya. Menjadi hamba uang. Hari terakhir manusia tidak peduli dengan hal-hal rohani. Akan terus-menerus mencari uang sebanyak-banyaknya. Kemarin kami sudah bukakan. Di Jepang itu saudara, problemnya adalah orang bekerja overload. Ya, working is a way of living. Begitu. It's a lifestyle. Gaya hidup. Mereka tidak peduli tentang Tuhan. Mereka bekerja dan mereka itu tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal lain. Kerja, dan kerja. Dan ini berbahaya. Mengapa? Karena mereka menjadi hamba dari pekerjaan itu. Alkitab katakan di sini menjadi hamba uang. Uang itu menjadi alat yang mengukur segala sesuatu. Begitu. Jadi semua nilai akan diukur oleh uang. Jadi termasuk membeli Tuhan. Bisa membeli Tuhan, begitu. Kalau banyak uang, engkau bisa jadi apapun. Begitu. Tanpa sekolah engkau bisa jadi doktor langsung. Dengan uang bisa. Tanpa engkau bertobat, engkau bisa jadi majelis di gereja. Uang punya kerjaan itu. Begitu. Uang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ini Paulus katakan hamba uang. Lalu membual ini, menyombongkan diri. Gitu. Mereka akan menjadi pemfitnah. Paulus sudah memperingatkan hati-hati, pembual-pembual banyak menjelang akhir zaman itu bual, omong kosong gitu, sombong gitu, mengucapkan apa saja padahal otaknya kosong begitu. Pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli akan agama. Ya, agama lagi. Tadi yang pertama sudah bilang cinta diri dan hamba uang. Mana mau lagi peduli pada agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah ini saya paling benci dengan orang-orang seperti ini. Sudah bodoh lagi begitu, sombong begitu. Sudah bodoh lagi, ngeyel begitu. Ini saya paling benci dengan orang begini. Mengapa? Kalau engkau bodoh, engkau harus belajar begitu. Jangan sok tahu begitu. Belajar begitu. Kita bisa jadi tahu kalau kita mau belajar. Tapi kalau engkau sok tahu, berlagak tahu, maka engkau menutup pintu untuk kebenaran-kebenaran Tuhan masuk di dalam hidupmu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Betul sekali saudara. Orang sudah tidak takut Tuhan, orang lebih takut atau cinta diri. Jadi dirinya dipuaskan gitu, indulgence begitu, hedonis begitu. Cinta diri besar sekali. Begitu Alkitab katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kemudian Paulus bilang, jauhilah mereka itu. Nah ini ibadah lahiriah saudara tadi. Jadi kelihatan saleh begitu. Terlihat saleh di luar, tapi menggunakan pengaruh, kekuatan dan uang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral.
Anda pasti tahu begitu orang-orang yang haleluya, 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 masuk penjara gitu. Bahasa rohnya kuat, masuk penjara saudara. Mengapa? Karena kesalehan di luar yang mau ditunjukkan. Kan banyak kasusnya. Saya sih nggak tahu, cuma baca di koran aja. Begitu. Tiba-tiba ketahuan begitu. Sudah lama, oh ini orang predator ternyata. Masuk penjara. Ya, kemudian apa lagi? Korupsi di dalam gereja begitu, karena sudah mengajarkan itu ajaran-ajaran apa itu tadi saya bilang, teologi kemakmuran, prosperity gospel. Nanti kalau uangnya sudah banyak, nah sudah akhirnya terjadi lagi hal-hal. Sudah banyak itu, saya sudah bertemu itu dengan ada pendeta besar itu di Singapura. Pernah satu pelayanan dengan saya bertemu dengan dia ngobrol baik. Belakangan saya dengar dia masuk penjara karena korupsi. Yang orang di Singapura tahu itu gerejanya besar sekali di Singapura gitu. Saya pernah ketemu dia beberapa tahun yang lalu. Dan kita ngobrol sama-sama dalam pelayanan gitu. Saya pikir, oh hebat dia, masih muda, gerejanya besar gitu. Hampir semua orang di Singapura ikut dia. Tapi akhirnya jatuh gitu saudara. Ini kesalehan-kesalehan yang palsu. Mengapa? Karena ini adalah hasil dari ajaran yang sesat. Gitu. Ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan, ajaran-ajaran yang maunya shortcut, potong kompas, tidak setia melakukan eksegesis terhadap ayat-ayat firman Tuhan. Mereka jagonya ECGC. Begitu. Pikirannya sudah punya konsep, lalu cari ayat Alkitab untuk mencocokkan. Begitu. Itu ECGC punya kerjaan begitu. Mengapa? Karena tidak tahu melakukan exegesis. Karena juga kalau lakukan exegesis, maka exegesis itu tidak populer, dijauhin orang begitu. Saudara, ini orang-orang tidak sungguh-sungguh memegang kebenaran, tidak mempertahankan iman saudara. Lihat tadi Paulus sudah sampaikan, mereka merusak iman orang-orang lain, bukan hanya merusak iman mereka. Paulus dengan tegas katakan, jauhi mereka itu. Bicara tentang biblical separation. Anda pikir ikut Tuhan itu kompromi? Tidak, saudara. Pisahkan dirimu. Itu Tuhan kan sudah bilang di dalam Alkitab. Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ini bukan hanya bicara mengenai pasangan hidup. Bicara pernikahan. Orang Israel, Tuhan betul-betul keras kepada mereka. Kamu tidak boleh bergaul dengan orang-orang penyembah berhala. Mengapa? Karena kebiasaan mereka akan menulari hidupmu. Alkitab bilang begitu. Kebiasaan yang salah akan mempengaruhi orang dan kita akan terbawa-bawa. Makanya jangan bergaul dengan orang-orang yang mempunyai hal-hal yang salah itu. Yang mempunyai ajaran yang salah, yang sesat itu. Engkau akan terpengaruh. Makanya di sini dikatakan sekali lagi. Pemisahan rohani, kompromi itu saudara Tuhan tidak suka. Kalau engkau sudah dengar ajaran yang sehat, berpegang pada ajaran yang sehat, cari gereja yang punya ajaran yang sehat. Jangan engkau pikir ajaran itu hanya sesuatu yang sambil lalu tidak penting. Tidak, saudara. Ajaran sehat tidak pernah bisa bersatu dengan ajaran yang sehat. Kalau engkau sudah ada di gereja yang punya ajaran yang sehat, lalu masuk gereja di ajaran yang sehat, maka engkau itu akan gado-gado dalam hidupmu. Kompromi terus-menerus akan terjadi sikap kompromi. Tidak jelas. Alkitab memberikan boundaries ini ya. The most important boundaries is biblical separation. Harus dipisahkan. Terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Tarik garis yang jelas gitu. Tarik garis yang jelas. Di mana? Kayak main bola itu ada garis. Kalau engkau masuk di offside line itu, engkau langsung bendera kuning diangkat itu kalau main bola gitu kan. Offside. Artinya apa? Engkau tidak boleh berada di situ.
Karena apa? Karena semua pemain yang lawan itu ada di depan. Artinya ya engkau sudah melakukan kecurangan. Jadi garis yang jelas itu harus ditarik. Pisahkan diri, kedua. Jauhi diri, ketiga. Berdiri teguh dalam iman yang murni. Keempat, berpegang pada ajaran yang sehat. Kelima, mengambil sikap yang tegas. Ini saudara, kalau engkau ingin menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, jangan cuma bilang, oh saya menyembah aja, menjadi orang yang mengerti isi hatinya Tuhan. Bagaimana engkau mengerti isi hatinya Tuhan? Firman Tuhan aja yang gampang dibaca, engkau tidak mau taat, bagaimana? Tidak mau belajar firman Tuhan, bagaimana mau mengerti hatinya Tuhan? Saudara, jangan jadi orang Kristen yang hidup di bumi ini seperti sudah hidup di awan-awan begitu. Dipikir sudah hidup di surga begitu. Tiap hari itu berdoa, Tuhan, berbicaralah kepadaku. Saya baca di status Facebook itu, tiap hari dia bicara, saudara, hari ini Roh Kudus bicara kepada, seolah-olah Tuhan tidak bicara kepada orang lain, cuma dia sendiri. Saya pikir ini hamba Tuhan sesat sekali ini. Engkau sharing-sharing itu. Itu namanya Agustinus itu. Namanya siapa itu? Stephen Agustinus. Coba baca status-statusnya dia itu. Tiap hari saya baca dia ngomong begini, Roh Kudus bicara kepada saya. Roh Kudus bicara kepada saya. Tapi bilang, ini orang nggak ada kerjaan gitu. Tiap hari bicara, Roh Kudus bicara. Alkitab adalah suara Allah. Tuhan bicara melalui Alkitab. Nggak usah ngomong, Roh Kudus bicara, kita harus begini. Seolah-olah dia orangnya hebat begitu. Kan ada itu si Pariyaji juga kan, pendeta Pariyaji itu kan, yang ngomong, saya keluar masuk surga. Seolah-olah di dunia ini cuma dia orang yang Tuhan sayang begitu. Saya bilang sudah pergi ke surga, ngapain lagi pulang ke bumi? Bukankah surga itu indah sekali? Orang bodoh kalau mau pulang lagi ke bumi. Begitu. Jadi dunia ini masih dia cinta. Begitu. Jadi dia itu senang di dunia ini, tapi juga senang di surga begitu. Jadi bolak-balik aja. Nanti kapan Tuhan panggil, Pariyaji kamu datang. Tapi anehnya orang yang bodoh-bodoh masih ikut ajaran dia. Begitu. Jangan ikut ajaran yang sesat, saudara. Udah ketahuan ajaran itu tidak benar. Ngapain sesat ikut? Begitu. Paulus katakan, pisahkan dirimu. Garis tegas. Hari ini katakan, Tuhan, aku mau mencari ajaran-Mu. Aku akan memisahkan diri. Kalau sudah dengar ajaran yang sehat, jangan share-share ajaran yang tidak sehat. Jangan pergi ke gereja yang tidak mengajarkan ajaran sehat. Jangan mendukung pelayanan ajaran yang tidak sehat begitu. Kalau engkau mendukung gerakan-gerakan ajaran yang tidak sehat, engkau ingin membuat mereka bertumbuh lebih maju lagi. Jangan otakmu itu otak uang begitu. Kalau punya tempat siaran radio, siaran TV, orang yang sesat dikasih masuk di situ. Yang penting dapat uang. Ya, ini otak bisnis. Tidak ada kepekaan terhadap ajaran Tuhan. Kalau saya lihat ya ajaran sesat. Kenapa saya harus kampanyekan ajaran itu biar dibayar tinggi? Ini mempengaruhi orang, merusak iman orang. Paulus katakan tadi, pisahkan diri, jauhi diri, berdiri teguh dalam iman yang murni. Saudara, sekarang sudah susah mencari iman yang murni. Orang maunya yang gampang-gampang. Tapi kalau engkau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, berdiri teguh dalam iman murni, berpegang pada ajaran sehat, mengambil sikap yang tegas. Mengapa? 2 Timotius 4 ayat 3-4, akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Lihat, akan datang waktunya. Waktu itu Paulus sudah bernubuat. Dan sekarang sudah digenapi, waktunya sudah datang. Sementara terjadi, orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat. Tidak dapat lagi terima ajaran yang sehat. Ya, kalau mereka dengar khotbah dari Wanda Dumais, mereka bilang, wah itu bukan buat saya itu. Khotbah-khotbah itu terlalu keras, terlalu susah diikuti. Saya mah yang biasa-biasa aja deh. Ya, tidak mau terima ajaran yang sehat. Ya terserah begitu. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Ini cari guru-guru yang bisa dibayar. Begitu. Ada uang, ya ada pelayanan begitu. Time is money. Everything based on money. If you got money, you can buy anything. Begitu. Jadi yang penting uang. Kalau ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang dibuang. Begitu kan ada. Itu kan ada lagunya begitu. Bang Toyib, Bang Toyib. Oh bukan.
Kenapa kok tidak pulang-pulang, Bang Toyib? Sudah 3 purnama, begitu ya. Itu lagu yang lain. Maksud saya, karena orang akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Jadi lihat, guru-guru yang dibayar. Mereka itu pendeta-pendeta yang dibayar. Pendeta pesanan. Pendeta Apa itu pendeta Pendeta amplop. Jadi kalau mau khotbah ya memang sudah ada tarifnya. Dan memang dia tidak akan khotbah yang mengajar. Dia akan khotbah yang biasa saja begitu, yang menyenangkan orang. Karena dia dibayar. Kalau dia khotbah menurut ajaran sehat, dia tidak diundang lagi. Dia takut. Penghasilannya dari situ banyak tuh saudara yang begitu. Jadi keliling aja dia, Senin khotbah di mana, Selasa khotbah di mana, Rabu khotbah di mana. Jadi kalau saudara lihat Facebooknya penuh dengan tuh undangan khotbah, dia posting ini khotbah di sini khotbah. Dia mau mempopulerkan dirinya. Kenapa? Karena supaya orang undang-undang lagi dia. Hidupnya ya begitu aja, pendeta dibayar itu hidup begitu. Nggak ada hati untuk berdiri teguh atas kebenaran. Apa yang dia ajarkan itu ya ajaran-ajaran yang biasa gitu. Ajaran-ajaran yang motivasi. Ajaran-ajaran itu yang jalan pintas. Ajaran-ajaran yang psikologi. Ajaran-ajaran yang mimpi-mimpi. Sukses begitu. Saya sudah tuliskan dan khotbahkan 10 khotbah yang membawa maut. Nanti saya akan posting lagi, saya akan khotbahkan lagi. Paulus katakan semuanya untuk memuaskan telinga. Jadi kalau dengar ajaran yang sehat, pasti telinganya gatal. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Nah, saudara, akan datang waktunya. Saya percaya waktu itu sudah tiba. Orang tidak mau cari kebenaran, tapi membuka telinga bagi dongeng. Senang kalau dengar cerita-cerita dongeng. Kalau dengar pendeta yang cuma melawak aja itu di mimbar itu ya pendeta yang melawak ya, ada banyak contohnya, lihat aja di media sosial itu, dia cuma melawak aja begitu. Dulu ada saya tegur itu pendeta di Indonesia, saya bilang, "Hei kamu nggak usah jadi pendeta, jadi pelawak itu. Kamu kalau di mimbar cuma melawak-melawak, nggak ada isinya." Ada tuh pendeta, masih ada dia, masih pegang jemaat tuh di Jakarta. Saya sudah bilang sama dia, datang waktu itu di Sydney, ngomongnya juga begitu. Diundang orang itu karena apa? Karena dia dikenal orang melawak, katanya kalau dengar khotbahnya dia lucu. Itu jadi dia diundang-undang. Cuma melucu aja dari awal sampai akhir. Jadi orang cuma dipuaskan, entertain. Gitu. Paulus bilang, analisa dari ayat-ayat tadi, akan datang waktunya. Sudah datang waktunya. Ajaran sehat ditolak. Ajaran sesat dipuja. Muncul guru-guru yang cinta uang. Dibayar untuk memuaskan pendengarnya. Kebenaran tidak lagi dicari. Dongeng-dongeng, motivasi manusia, ajaran-ajaran yang bersifat psikologi, ajaran-ajaran yang kata-kata positif, teologi kemakmuran, sukses dan sebagainya. Itu trik-trik dunia untuk membawa orang supaya lebih berhasil, itu laris ya. Memang ini laris dicari orang, apalagi zaman Covid ini. Nanti khotbah, saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan. Tuhan memelihara engkau. Lalu ada hamba Tuhan yang lain khotbah, saudara-saudara, kita ini mempunyai kekuatan. Mari kita tengking. Covid dalam nama Yesus berlalu. Aku nubuatkan Covid berlalu. Nubuatannya sudah lama sekali, Covid-nya malah jadi lebih besar. Di Indonesia banyak yang mati. Nubuatannya mana? Ketika Covid-nya tidak berhenti, dia katakan, saudara, waktunya sekarang kita bersembunyi dari Covid, karena firman Tuhan bilang, ganti firman Tuhannya. Saudara, ini karena nih hamba Tuhan ini memang hamba Tuhan supaya laris begitu ya. Supaya di orang-orang dengar begitu, sesuai dengan pesan. Karena saat Covid tidak seperti itu. Ya, penyakit ini sebelum ada vaksinnya ya belum bisa berlalu. Bagaimana Anda mau mati konyol karena Anda mau katakan bahwa Anda kebal terhadap virus ini. Lalu dikatakan telinga mereka risih pada ajaran yang sehat. Nah, kalau dengar ajaran yang sehat, maka mereka risih. Manusia telinganya sudah terbuka untuk ajaran yang sehat. Cinta Yesus tapi tidak mencintai firman Yesus.
Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.